Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam kajian rutin kita tiap malam Jumat. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kepada ma'rifat sholat sunat taubat. Artinya kita masih pada bab tatawu. Untuk menjelaskan sholat sunat taubat, maka kita akan mengulang sedikit kajian kita yang minggu kemarin. Kenapa harus ini kita ulang sedikit? Agar mata rantainya itu kita bisa menyambungnya apabila terputus. Kenapa kita menjelaskan yang kemarin? Ini menandakan bahwa mata rantai satu amalan kepada amalan yang lain ini saling terhubung. Karena semua yang kita amalkan, kalau kita lihat dari judul sholat, seakan-akan terpisah. Ternyata setelah kita kaji, semuanya ini adalah batang tubuh, diri terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Kun, paya, kun. Jadi kun adalah kepala, badan itu adalah proses atau paya, kaki itu adalah kun. Makanya kepala dilambangkan kun, ini lambangnya jiwa. Kemudian badan dilambangkan dengan faya, faya itu proses. Bukankah batang tubuh yang disebut badan inilah yang memproses sesuatu yang kita masukkan atau masuk asalnya daripada kun, kemudian masuk ke dalam badan, kemudian berproses. Maka kun yang akhir adalah kaki, maka lambang kaki itu adalah berjalan melangkah, disebut dengan tujuan. Asal dari kun kembali kepada kun. Ketika kun ini zahir yang disebut badan berproses, maka kembalilah kepada kun. Makanya langkah kita ini sebenarnya adalah menuju kepada tujuan. Nah, jadi kalau kita kaji, yang pertama syahadat atau persaksian dari alam roh dengan kalimat anna antallah. Kemudian alam roh berproses sehingga ada persaksian yang kedua di mana disebutkan alastu birabbikum. Kemudian si air tadi berkata bala sahidna. Artinya roh ini di dalam pemrosesannya itu akan menuju kepada penjahiran yang berikutnya jadi air. Jadi kita ini berasal dari saripati tanah itu maksudnya karena kita berasal dari Adam. Hanya Adamlah yang diciptakan dari tanah, kita dari Adam, maka kita disebut saripati. Yang disebut saripati tadi, yang asalnya tanah tadi, itu kan memancar. Karena bersatunya Rahman Rahim, kemudian Allah datangi, Allah mintakan persaksian, maka disitulah yang disebut dengan alastu birabbikum bala syahidna. Jadi kita ini nang masih berwujud banyu dahulu asalnya tuh bersaksi dengan kalimat wala syahid. Dari segumpal air tadi jahir, jadi kulit, jadi daging, tulang belulang, nenang kita duduk seberata. Dimintai lagi persaksian yang disebut dengan syahadat ta'id. 3 kali persaksian. Ternyata semua rumus 3. Persaksian ada 3.
kemudian proses kun payakun jadi batang tubuh, kepala, badan dan kaki. Semua adalah mantik. Jadi yang mantik sesungguhnya ini kita yang jahir ini penuh mantik. Makanya kalau di orang sekolah pondok itu akhirnya ada yang sebuah kitab itu yang belajar ilmu alat yang disebut dengan nahwu sharaf, kemudian belajar mantik, kemudian balaghah, supaya kita itu mengenal yang jahir diri kita ini mudah. Kenapa ada yang disebut kepala, kenapa ada yang disebut badan, dan kenapa ada yang disebut dengan kaki? Itu maksudnya belajar. Bilanya belajar mengenal dengan kepala, badan dan kaki, akhirnya tahu siapa kepala, tahu siapa badan, tahu siapa kaki. Kada tertipu lagi. Namun sudah tahu daripada yang tiga tadi, kada membedakan lagi mana kepala, mana badan, mana kaki. Iya, syariatnya beda bentuk, nama dan rupa. Maka disinilah ketika kita di malam Jumat kemarin ada yang disebut dengan kusuf, syamsu qamar. Ketika terjadinya gerhana matahari, ini menandakan bahwasanya tujibul badan sirul kalbi ini gagal, disebut dengan gerhana matahari. Dan ketika terjadi tujibul roh sirul ana, terjadi gerhana bulan. Lalu untuk apa sholatnya? Sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, untuk apa? Maka tujuan sholatnya adalah kusuf, mempertemukan lagi, terpisah. Ujar badan aku juga, hati ujar hati aku juga, nih terpisah. Sholat gerhana matahari batamuan, ujar badan aku berharap semalam itu, ternyata sesungguhnya badanku ini kada bisa berbuat apapun, hatilah yang memimpin. Kahilir kahulu, berduduk, berdiri, berjalan, hatilah ternyata. Jadi tujuan gerhana matahari mempertemukan antara badan dengan hati. Maka ketika hati bertemu dengan badan, akhirnya tertahan pulang pada hati. Diberilah, ditemukanlah hati dengan roh, tujibul qalab siru roh. Ujar roh. Oi hati, ikamkah yang memimpin batang tubuh? Iya. Amun aku pang bejauh, kaulah ikam memimpin batang tubuh. Oh iya, sadar pulang hati. Ketika hati ini sadar, yang ada hanya roh, inilah kita sudah kembali kepada makna ana antallah, persaksian yang awal. Saksi kembalilah kita. Akhirnya disebut dengan tujibul roh sirul ana. Maka tujuan gerhana bulan Allah adakan itu, kebanyakan orang menganut ilmu kebatinan, ilmu batin, dah bertahan pada batin tertuduh hati aja. Makanya kalau ada ucapan walaupun suaranya kada ada, tapi hati yang berkata, tidak disebut niat. Sedangkan arti niat nun, ya kan, ya dan ta, kepada yang asal sirul anaknya itu, akulah niat itu. Maka ketika hati ini berkata, walaupun tidak ada suaranya, tapi penjahiran huruf itu nampak, tidak disebut niat. Ini almarhum Abah Guru Sekumpu sudah jelas, beliau menerangkan ketika hati aku manyang haja ini dan itu tidak disebut niat. Apabila itu disebut niat, itulah yang salah. Ketika hati berbicara, inilah maknanya apa yang dikatakan oleh Guru Sekumpu, tujibul
roh siro anna. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kita tadi mendewakan, nih orang ilmu kebatinan dirancang, ya, terjadilah gerhana bulan. Jakainya itu kan ibaratnya satrum baharat-harat, memimpin kipas angin, memimpin lampu baharat-harat satrum pada penandu lagi lawan riam kanan. Itu maksudnya baharat-harat. Inilah maka tujuan daripada sholat khusuf ini adalah mempertemukan. Nah, ketika antara badan dengan hati bertemu, kemudian antara hati dengan roh bertemu, titik kesadaran secara syariat terpenuhi. Oh, ternyata hidupku selama ini tertipu dengan yang jahir, atau selama ini hidupku karena bimbingan daripada guru-guru itu kebanyakannya hati, ya. Ilmu kebatinan, hati lah, semua menuduh tertahan pada hati. Apa perintahnya? Muncullah, turunlah surah At-Taubah. Wahai roh, kembalilah. Sebutannya dengan huruf ta, waw, ba, dan ta marbutah. Taubat. Sekarang kalau untuk kaifiat, ya, untuk kaifiat dulu sedikit lah. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan ilmu huruf. Salat sunat taubat secara hukum fikih, secara syariat, maka diperintahkan ketika kita sudah, atau di sini disebut setelah melakukan perbuatan yang keji. Maka perbuatan yang keji di sini akan menjadi multitafsir. Apakah perbuatan yang keji di sini yang tampak atau yang tidak tampak? Kalau yang tampak mungkin bisa membunuh, berzina, mencuri. Tapi ada yang lebih sadis daripada yang tampak, yaitu yang tidak tampak. Kalau yang tampak, ia melakukan pencurian. Bagaimana mensucikannya? Salat sunat taubat. Tapi kalaunya hati yang berbuat sehingga tidak tampak, bagaimana caranya? Ya, inilah yang dikatakan kalau kita berbuat keji yang tampak najis diri kita, bawa wudu ampe, bawa mandi junub ampe, bersih, mandi 9 ampe. Tapi kalau hati kita yang benajis, air mana di muka bumi ini yang sanggup mensucikannya? Kada sanggup. Sampai yang tobat syariat. Bagaimana cara mengembalikan? Nah, nanti kita akan urut dengan kata-kata huruf ta, waw, ba, dan ta marbutah. Itu akan terjawab situ. Kemudian di sini disebut lagi telah berbuat zalim yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana dicontohkannya di dalam kitab tarikh Nabi Adam alaihissalam memakan buah kholdi. Ini muncul lagi suatu peristiwa di mana seorang guru yang menceritakan, menceramahkan dengan kalimat akibat keserakahan Nabi Adam mengakibatkan ya kita berada di dunia sekarang. Coba Nabi Adam kadang membawakan buah kholdi, di dalam surga kita jasa berataan. Mengatakan Nabi Adam serakah. Ingat,
seluruh para nabi sampai kepada Nabi Muhammad adalah percontohan. Tidak ada yang serakah bagi Nabi. Nabi itu adalah contoh. Allah mengadakan sesuatu pada diri Nabi, maka bagi umatnya mencontoh kepada Nabi. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, selama 300 tahun beliau tidak pernah menengadahkan matanya ke langit karena beliau sangat malu. Contoh lagi, maka ketika kita berbuat keji, melakukan kejaliman, adakah yang malu sekarang? Ya kan, imbah manggipak orang, namang gipak nang menampar. Cek. Imbah mamamai orang, menyuarai orang, ditantangnya, yang melaporkan. Sekarang buktikan. Adalah yang mencontoh kepada perilaku Nabi Adam? Tidak. Ketika Nabi Adam dikeluarkan ke surga, apakah dia boleh ke surga? Artinya, ketika kita berbuat salah, tidak inginkah meniwas orang yang melakukan kesalahan tadi? Tuduhannya. Sifat manusia sesuai napas, turun naik. Jadi gambaran turun naik dengan perbuatan itulah. Jangan menuduhkan. Jadi seakan-akan ada salah satu guru yang menuduhkan akibat Nabi Adam kita seperti ini. Ini kan penyesalan bentuk daripada sebuah penyesalan. Kemudian di dalam kaifiat salat sunat taubat ini ada daripada surahnya, ada daripada zikirnya, ada daripada doanya yang tercantum pada halaman 220 hingga 224. Yang ada bukunya silahkan nanti dibaca. Karena kalau kita menjelaskan ini sudah ada penjelasan di video yang terdahulu. Jadi untuk kaifiat dan caranya silahkan baca di situ sholat taubat. Karena sholat taubat adalah sama halnya seperti sholat sunat yang lain. Tinggal doanya, kemudian surah. Namun untuk surahnya pun kita mengacu lagi kepada sebuah dalil bahwasanya apa yang hafal. Namun daripada yang kada hafal ini dipaksakan jangan. Nah sekarang kita kembali ke ilmu hurufnya. Adanya taubat ketika sudah fana. Adanya fana karena kita lupa, tidak bertemu antara badan dengan hati, terjadi gerhana matahari, tidak bertemu antara roh dengan anak. Artinya kalau kita analogi tadi, cahaya kada bertamuan dengan setrum. Setrum kada bertamuan dengan riam kanan. Itu aja penyebabnya. Maka taubatlah. Taubat itu bulik akui. Ulah pengakuan bahasa sebagaimana roh yang awal ana antalah itu. Itu maksudnya. Yang dikehendaki Allah itu taubat. Jadi kalau syariatnya baudo menghadap kiblat Allahu Akbar sama yang taubat itu syariatnya. Dipastikankah orang yang mengerjakan sholat taubat itu ia bertaubat? Makanya di dalam sebuah kitab itu ada 3 hal ya yang kada ada bernilai, tidak ada nilainya sama sekali. Yang pertama, ia mengerjakan sholat tapi kada khusyuk, kada bernilai. Kemudian ia artinya membaca Al-Quran tapi maknanya kada tahu. Kemudian ia berdoa tapi lalai dalam doanya, tidak bernilai. Itu. Maka orang yang sholat taubat dipastikankah ia taubat? Sholatnya aja digawi,
Tidak dijamin orang yang sholat taubat ia diterima taubatnya. Yang maksud tidak diterima taubatnya itu kalau ditanya si anu tuh sembahyang lah ya, sembahyang apa, sembahyang taubat ya, karena kelihatan secara fisik, secara jahir, adakah tahu dengan hatinya? Hatinya sembahyang aja sampai di hati gerhana matahari aja masih juga kada sampai. Maka sembahyang taubat itu adanya tadi karena berakhir pada gerhana bulan, berarti ini titik akhir sirul anak, sampainya membuat pengakuan anak Allah sampai di situ. Nah, jadi untuk lebih jelasnya coba kita lihat dengan urutan hurufnya. At-taubah. At-taubah. Jadi dasarnya yang kita ambil, ingat, setiap ada huruf alif disudahi dengan huruf lam menjadi lam alif, kalimat la adalah kalimat ma'rifah. Kalimat ma'rifah menandakan adalah peniadaan kalimat sesudahnya. Maka siapa yang ditiadakan? Huruf ta. Waw, ba dan ta marbutah. Ada 4 huruf yang kita pahami satu. Tiadakan huruf ta. Waw, ba dan ta marbutah. Kalau orang mengerjakan sholat taubat ini tadi ingat bahwa posisinya secara keilmuan ia sudah pinandu, sudah mengenal tujibul roh siro anak, pinandu, sadar. Bagaimana menebusnya ini, membuat pengakuannya bagaimana? Secara keilmuan ia sadar. Tapi pengakuan hakikat sebenar-benarnya itu seperti apa? Nah, ingatlah kepada huruf ta. Ta artinya taubat, ta artinya pengakuan diri atau penyerahan diri. Penyerahan. Penyerahan. Kita urut dulu tadi, kan kita tujib. Terjadinya gerhana matahari dan gerhananya bulan. Mungkin setahun bisa 2 kali, bisa setahun bisa kada, bisa 2 tahun mungkin hanyar terjadi. Bahwa ini menandakan makhluk sudah banyak yang lupa. Itu maksudnya. Jadi kalau terjadi gerhana itu Tuhan tuh sama ibarat lantai ini banyak samutnya, sudah sekali siram aja bos langsung siram. Diadakanlah gerhana untuk mengenalkan, untuk mempertemukan, tapi sayangnya kita ketika kita mengenali bab-bab sholat ada yang disebut dengan gerhana. Ketika kita mengenali gejala alam ada yang disebut gerhana. Kita hanya melihat gerhananya. Ketika kita mengenali yang namanya sholat sunat gerhana, yang kita pelajari bagaimana cara sholatnya. Tapi kita tidak mengenali sebabnya, tidak mengenali kenapa ketika gerhana kita diperintahkan sholat. Maka tujuan sholat kusuf adalah ini sudah pengakuan bahwa aku ini sudah tahu, sudah sadar. Maka kesadaran itu diwujudkan dengan kalimat taubat. Syariatnya salat taubat lagi. Sebagaimana ketika dibangkit 3000 tahun, man anak langsungkah menjawab anak Allah. Pastikan melihat dahulu. Meminang duit dulu. Oh ya iya orangnya. Rancakan kita kalau berjalan di mana-mana, iya juga kah? Iya juga kah? Ya itulah. Kau langsung, oh iya kau langsung pas sekali balik lain orangnya. Wah, artinya tidak serta merta
bahwasanya kita menunjuk langsung ke dalam aminandui sama ketika roh yang ditanyakan tadi ada jeda. Jeda itulah yang disebut dengan kusuf, pertemuan. Barulah menimbulkan taubat. Taubat apa? Penyerahan. Barulah berkata, maka tingkat huruf ta ini ada pada anak. Ada pada anak sudah. Tujibul roh syirul anak. Ada pada anak sudah. Sekarang kalau ini sirul anak berarti disebut dengan kusuf kamar. Gerhana ini sudah gerhana bulan. Nih. Gerhana matahari di mana? Nih. Yaitu bala syahidna, persaksian segumpal air. Ini persaksian kedua sebenarnya. Nah, di sini disebut dengan gerhana matahari. Sekarang ini di dalam ilmu huruf, untuk mengetahui huruf awal maka bacalah huruf sesudahnya. Kenapa kita membaca huruf awal? Karena kita sudah tahu. Sekarang terjadinya gerhana ini kan air yang menjadi hati. Maka dari sinilah tidak mengenali antara batang tubuh dengan hati. Tidak mengenali terjadi gerhana matahari. Jadi huruf hijaiyah ini dari huruf akhir menuju huruf awal. Kita ini akhir hayat, bulik ke asal. Nah, jadi tak ini ketika titik kesadaran kita urut dari awal. Kalau ini tak marbutah ini kira-kira lambangnya apa? Ini sama aja hayat. Ketika tak marbutah dibuang titiknya jadi H. Ya, ketika ia melakukan kesalahan ini betitik 2. Langsung betitik 2. Kita ini kada pinandu dengan diri kita. Ada keakuan lah. Si hayat tadi jadi hayun di titik Tuhan 2. Hanya sadar. Nah, begitu sudah sadar dari mana ini, langsunglah kepada persaksian yang awal. Tujibul badan siro kolam. Jadi tujib dari sini. Tujibul badan siro kolam. Sekarang tujibul kalab siro roh. Nah, siro roh. Apakah waw ini roh? Sekarang ini hembusan Allah roh. Sehingga dari roh itulah menjadi yang banyak jahir. Yang banyak jahir ini sada. Yang menjahirkan yang banyak adalah roh. Rohnya banyak atau kada? Satu. Esa. Aha. Wahid. Maka ketika ini wahid, tenggelamkan siapa nang maku usaha tadi?
adalah dia. Kenapa huruf ta lagi? Ingat, ta ini ketika roh membuat pengakuan. Jadi huruf ta ini simbol pengakuan kepada anak. Jadi di dalam huruf ta ini adalah anak, makanya titik 2. Titik pertama roh, titik kedua adalah ahad, Ahmad dan ahad. Taubat. Jadi sekarang ini kan singkat. Kalau kita sampai yang tobat selama ini, nang kita tangisi kebanyakan dosa lah kira-kira. Iyalah, mau jago banyak dosa. Anjar Tuhan. Masalahnya apa? Sambahyang aja takut bener lawan dosa. Himung benar bila berjamaah 27 derajat. Akhirnya apa? Bakalahi laki bini. Ini ada kasusnya hanyar anak berpisahan. Yang kita takutin apa? Laki jah ku bawa sambahyang kada mau lalu ulun hiri melihat orang sambahyang beimaman laki bini. Hendak juga aja hendak 27 derajat. Berarti tujuan pian hendak 27 derajat ya. Apakah hanya dengan laki mencapai 27 derajat? Jamaahnya. Berarti niat sembahyang apa? Nih. Itu sembahyang. Ini kan umum sifatnya. Sekarang kita sembahyang tobat itu karena merasa kebanyakan dosa kah? Kebanyakan salah kah? Kalau inya kebanyakan dosa, kada mengakui lawan kesalahan. Oh mustahil jar. Kenapa? Dosa tidak mungkin ada kalau tidak ada kesalahan. Iya gerak. Sekarang begini. Lah, ini banyak sudah kita contohkan. Duduk baungut di luar, ada orang lalu bermobil bawa kaca, woi ya. Siapa abahnya nang lalu? Kawanku daripada banarai lalu ini anak baarai aja. Adalah merasa salah? Tidak akan merasa salah, timbul dosa. Maka ketika sholat tobat, ia mengakui akan dosa, dosanya aja anak-anak bilanya sembahyang tobat kada berdosa lagi, kesalahannya aja kada diakuinya, kayak apa tobatnya hendak diampuni. Yo. Lakukan sholat tobat, tahu kesalahan. Bila tahu kesalahan diri, dosa itu kan upah. Kalau kita umpamakan upah itu sebagai duit misal, ya kan? Umpamakan sebagai duit, berarti ini anak jadi penyembah duit, penyembah duitnya aja. Kalau kita umpamakan duit lah kan upah, dosa itu adalah upah. Tapi ia tidak menyadari sebab dapatnya duit itu dari mana. Karena duit ini bersifat jahir, kita analogikan dengan duit biar mudah tahu sebab dapatnya duit. Ya, berarti sebab itulah dahulu. Kenapa aku berdosa? Makanya mencari kesalahan dahulu. Yang jadi masalah itu, dosa itu tidak pernah dipertontonkan secara jahir. Adakah yang sudah melihat catatan dosa kita? Tidak ada. Maka sembahyang tobat apa? Perkiraan. Perkiraannya di mana? Satu, berusaha kada mau jadi, jangan dosa kalau jar. Dialah berjalan ke mana aja kada dihargai orang, kebanyakan dosa aja. Perkiraan. Untuk memperkirakan, memastikan setiap melakukan taubat, pastikan semua kesalahan yang nampak walaupun tidak nampak menjadi satu pintu, yaitu kepada huruf ta marbutah menuju kepada huruf ba. Satu pintu dulu.
Sekarang kalau kita sadari bahwa kita asalnya hayat, begitu kita hidup diberi titik dua, bahwa kita ini af'al, ada gerakan, ada pendengaran, ada penglihatan di titik dua. Perintah kita, tugas kita adalah ha bertitik dua. Maksudnya apa? Ha tak marbutah ini maksudnya adalah selalu ingat ha marbutah. Kita pisah hurufnya, ya, kita pisah hurufnya. Berarti ha dengan ta. Ini hidup secara syariat, tapi hayat maknanya. Ini penyerahan. Sekarang kita rangkum penyerahan. Maka apa arti tak marbutah? Penyerahan hidup. Dari sini dulu. Orang yang melakukan sholat tobat, penyerahan hidup. Tadi kita contohkan. Kita ini berkata bebas, melihat bebas, mendengar bebas, bergerak bebas, kebebasan yang kebablasan. Bergerak kada ingat kenapa inya bisa bergerak. Melihat kada ingat kenapa inya bisa melihat. Mendengar ia lupa siapa yang bisa mendengar. Siapa sesungguhnya yang mendengar. Nih, bila lupa berarti inya hak ini ada pada kalimat hidup, bukan hayat. Maka tugas kita dititiki Tuhanlah. Prinsip dasar adalah penyerahan. Cara penyerahan ini disebut dengan Islam. Berserah diri. Syariatnya dahulu penyerahan hidup. Kita akui siapa yang hidup, aku. Kita ibaratnya anggap aja belupa dulu. Siapa yang hidup, aku. Nang mendengar, aku pada hamba. Akui dulu. Yang berusaha, aku. Yang makan, aku. Akal pikir. Tadaburlah kita. Oh iya. Begitu tadabur, ya kan? Begitu tadabur, inilah yang disebut dengan Islam. Orang yang bertahan pada akal fikir tak marbutah. Ia penyerahan hidup. Ketika ia sadar tadi pada akal pikir masuk ke tadabur, disebutlah dengan Islam, penyerahan diri. Diri yang mana? Bukankah diri yang sebenarnya diri adalah kepada persaksian yang awal? Siapa yang bersaksi adalah roh. Lihat. Itu maksud. Jadi kita rasakan selama ini bagaimana sembahyang tobat kita. Mudahan Tuhan dia menerima sembahyang tobat. Tuhan sudah berjanji kada ada nang kada diterima Tuhan. Nang kada diterima Tuhan itu kenapa? Kan rumus hidup kita ini penyerahan hidup menjadi berserah diri. Nang kada diterima itu sembahyangnya digawi tapi kada berserah diri. Kada sampai. Itu inti. Kalau inya kita sudah berserah diri, semua dunia, bahasa dunia lah, ada kesalahan, ada kebaikan, ada keburukan, ada merasa benar. Tak umpat kada ketika kita berserah diri. Nih. Kenapa orang sholat tobat hanya ketika merasa bersalah? Padahal justru ketika ia merasa benar itulah yang salah. Tuh. Ketika ia merasa benar itulah yang salah. Kalimat ini memang jelimet.
Ketika merasa benar, sesungguhnya itulah yang salah. Merasa aja. Rasa ada pada huruf hayal. Itulah yang salah. Jadi ia sembahyang tobat ini berbuat zalim karena memang hukum itu kan menentukan itu. Pernahkah kita saat berbuat baik tapi ada keakuan? Bersedekah misalnya, berinfak misalnya. Boh, jangan ada aku aja. Bawa kap di situ jembatan kada harapan baik. Nih, rasakan di situ. Kada mau tobat itu, karena merasa itu baik. Inilah yang ketika merasa benar. Kada sampai yang tobat. Makanya Tuhan itu huruf H dilambangkan dengan batitik 2. Kada usah ngalih-ngalih. Membaca dunia, ikra kita baka, membaca diri. Kalau tidak taliung alatnya kada kita baca. Intinya penyerahan diri kita buat semua. Siapa yang diserahkan? Iradahnya, kodratnya. Karena roh ditiupkan, ada iradah, ada kodrat, membawa sifat, serahkan semua. Itu bentuk pertaubatan. Ketika ini sudah diserahkan, hapuslah dosa. Aku taubat, misalnya mencuri, kemudian dia taubat, hapuslah dosa. Pasti hapus. Yalah. Ketika ya sholat taubat, pasti hapus dosanya. Lalu imbas sudah sampai yang taubat, merasa bersih, kada berdosa lagi. Kadakah kita kesempurnaan agama, kesempurnaan diri adalah akal dan pikir? Ujar Tuhan, bilanya sampai yang tobat aku ampuni. Ya kan? Apakah meninggal proses pengampunannya? Nih, contoh. Misalnya kadosa jauh-jauh jadi bandar. Sekian tahun jadi bandar, mengumpulkan harta banyak bandar. Ampihnya, tobatnya diampuni. Ya, Allah ampuni. Ya. Apakah harta yang ada Allah diamkan? Karena Allah tahu harta yang ada adalah hasil daripada kekotoran. Allah ambil dengan cara Allah, bisa garing, kebakaran, macam-macam musibah. Terjadilah itu. Nih, yang kita tidak membaca. Bagaimana cara Allah mengampuni? Karena bicara dosa, akhirnya kebanyakan orang yang sudah sembahyang itu, pelongnya itu merasa kada berdosa. Kan kun payah kun, proses tidak akan bisa dihilangkan. Bacalah proses itu, ikro kita pakai, baca diri kamu. Orang yang bertaubat itu kan dia kada mudah. Orang yang hendak baik itu kada mudah diuji tak sulit Tuhan. Kalau kita menganggap itu diuji, kan, maka menjadilah ujian. Tapi apa? Ujian itu sesungguhnya proses. Misalnya kita pernah menyakiti orang, lalu kita taubat kada hendak lagi menyambati orang. Ketika kita kada menyambati orang lagi, kita akan dipertemukan dengan orang yang menyambati kita lagi. Ya, ngalih aja, hendak baik sudah seorang ini, masih aja ya orangnya menyambati lawan kita. Sadarkah kita semalam menyambati orang? Ini proses Tuhan membersihkan kita, angsulannya. Itu proses. Keluhan itu muncul karena kita tidak membaca diri. Kada ada nang ada baangsul. Belanjagin baangsul bila kada pas. Yalah. Cek ya. Kalau kita membulikakan mampas saja, siapa batang tubuh kita, siapa roh kita, siapa diri kita, asal pas bubulikannya kada angsulannya. Tapi bila lebihan diangsul. Penjahiran.
Tak bukti kada kira-kira banyak orang sudah yang mengeluh ngalih bener aja anak baik nih hidup aja. Di mana ngalihnya? Orang berterima kasih bila orang tuh sudah tuh misalnya mencuri, akhirnya nya tobat. Sekalinya kehilangan malingnya. Han aja lagi aku mencuri kan tentang waninya, sudah aku ampih. Mahantam membinasa ketuannya pada tahu ya orangnya. Tuh, padahal Allah membersihkan dengan cara itu, dibulikakan Tuhan rasanya tadi. Suci lah kita dari rasa itu tunggal butingan. Tuhan membulikakan satu persatu. Itu cara Tuhan mensucikan kita. Maka inilah konteks daripada taubat itu, dan proses daripada taubat itu hanya mengacu kepada dosa dan pahala, akhirnya kita terdinding dengan diri. Sembayang tobat berasih pas semua. Tapi jangan bahasa sembayang tobat aja. Artinya Allah ampuni. Kebanyakan orang kan bila hendak ke Makkah sembayang tobat. Yalah. Ke Makkah itu umrah ke haji kah? Disuruh taubat dahulu supaya jangan dinampakkan di sana. Yang dinampakkan bukan kada akan dinampakkan, nampak. Kada dinampakkan tuh maksudnya apa? Rasanya di sana ada. Tapi banyak yang dinampakkan juga. Hah? Jadi penampakan yang jelas, yang tampak, penampakan yang tidak jelas, yang tidak tampak, bukan tidak ditampakkan, pasti dinampakkan. Karena ini karma sebutannya. Tidak akan dimatikan seseorang sebelum sempurna karmanya. Nah, cuma nampak atau kada nampak aja lagi. Nah, maka tingkatan tak marbutah adalah tugas kita penyerahan kepada siapa dahulu? Nih badan. Biar aja dulu nang baca ramin awak dulu, nang besoroi rambut dulu, biar aja. Tapi sesungguhnya awak, tulang, tinggi, semuanya sampai ke rambut, siapa asalnya? Air. Ini air kisahnya nih kalau huruf mbak nih. Balas itu ini adalah air. Maka air simbolnya adalah qalbi, qalb. Jadi ujar badan yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin adalah hati. Di dalam batang tubuh ada hati. Di dalam hati ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu kotor, nah, ini artinya bila inya nih nang air nang persaksian nang yang awal kotor tuh maksudnya tadinding. Bila ija hati ini nah air lambangnya hati. Kada pinandu dengan roh itu kotor. Kada pinandu tak akui. Maka kata-kata leburkan badan tugas daripada H-2 masuk kepada bala syahidna, persaksian kita yang awal. Jadi praktiknya gini, ketika kita setiap hari jangan hanya merasakan yang tampak. Yang dibaca pertama penglihatan. Mata kita hari ini kemana digunakan? Ketika melihat sesuatu, adakah keakuan akan penglihatan kita tadi? Satu. Kemudian pendengaran. Kemudian gerak pada kodrat, kehendak pada iradah. Ada. Keakuan. Itu usahakan kepada persaksian yang bala syahidna. Serahkan pada hati. Ini bicara dulu praktek. Serahkanlah kepada hati. Maka proses penyerahan itu adalah akal dan fikir. Maka tugas hatilah bertadabur.
Ketika hati sudah mengakui, ia bertadabur. Sampailah hati tadi kan dituduh oleh badan, terima dulu, lepaskan dulu badan kita. Kira-kira itu kita berpandir lawan orang lain kah, dengan diri sendiri kah? Ya. Ketika kita berpandir seorangan, tangan semuanya di dalam surah Al-Jaljalah. Aku jatuhan hendak menampakkan perbuatan sedikit, perbuatan yang banyak aku nampakkan aja. Wahai tangan, anggota tubuh semuanya. Maka apa? Tangan, kaki, melepaskan semua tuduhkan kepada hati. Ini bahasa syariat dulu. Tapi amun amaliyahnya kadang kau lagi diucapkan bila sudah tadabbur itu ada huruf lagi. Ketika sudah ada huruf naik kepada syariat ini yang kadang-kadang sesat. Sesatnya itu di mana? Karena bila sudah jadi huruf, jadi suara, pahamnya lain. Tadabbur itu kan amalan diri, akal, pikir, jiwa, otak. Sudah tadabbur bicara seorangan, tes dia kita seorangan. Ujar awak, cakap kada hati, ujar hati, aku yang manokan. Seorang lo pandai. Kemudian naik lagi, aku kan ya hati, fisik bandarai juga. Roh, ujar roh, aku kan kata kawa juga. Dari situ ada gambaran. Siapa sesungguhnya yang berbicara, dari siapa dan kepada siapa? Dianya lah yang berbicara, dialah yang menerima pembicaraan. Dirinya dengan dirinya di mana ngalihnya. Bila sudah penyerahan itu, kan? Karena roh tadi sudah menyerahkan lambangnya kepada huruf ta. Jadi di dalam huruf ta ini persaksiannya beda. Kalau di sini bala syahidna, di sini anak antallah, beda. Nang jahir ini syahadatain. Persaksiannya barulah taubat ini bergeser kepada taubah. Nah, orang yang sudah kembali, jiwa yang sudah kembali, at-taubah. Di Quran itu kan bukan at-taubat, at-taubah, yang sudah berserah diri, yang sudah membuat pengakuan, at-taubah. Jadi kalau kita memaknai huruf at-taubah, syariatnya menggawi sembahyangnya. Maka sembahyang itu adalah wadahnya, ini isinya sama kan? Kalau sembahyang 2 rakaat takarannya seperti apa, isinya ini juga nih. Ini isinya. Maka syariat sembahyang tadi syariat, ini isinya marifat pas meisi. Di dalam marifat tentunya untuk tujib itu orang kan berhakikat dahulu. Ujar badan sesungguhnya nang bagarak nang bakahendak lain aku, tapi hati itu kan hakikat. Hakikatnya tarikat tuh jalan cara. Tapi badan menghilangkan hakikatnya, hati tuduhannya. Hati kepada roh, hakikat semuaan. Maka perjalanan hakikat daripada huruf ta marbutah kepada ba, kepada waw, kepada ta disebut dengan tarikat. Maka cara tarikat ini disebut dengan hakikat pemindahan hakikat. Asalnya badan yang mengaku hak inya nang beula, dilepasakan haknya kepada huruf ba persaksian awal. Lapasinya sampai kepada huruf ta. Jadi syariat itu seikungan nang nampak hakikat penyerahan hak ini, proses penyerahan hak disebut dengan tarikat. Sampai ke sini disebut dengan ma'rifat. Begitu sampai ini ke marifat, benarlah kalimat di dalam ilmu alat nahwu syarab, setiap
kalimat yang diawali dengan lam alif atau alif lam, maka itu kalimat sesudahnya adalah tidak ada peniadaan. Nah, sampai kepada huruf ta, lenyaplah ana antallah, hapuslah semuanya kepada alif lam. Jadi kalau kita anak sembahyang tobat secara syariat, isinya yang ini. Itu sembahyang tobat secara syariat. Sebabnya apa sembahyang tobat tadi? Akibat kesalahan gerhana matahari dan gerhana bulan. Secara syariat nih bingung. Berarti ya sembahyang tobat bilanya gerhana matahari lah, imbah gerhana bulan lah. Nih yang paling bahaya. Karena kalimat yang kita uraikan seakan-akan sholat tobat itu setelah terjadi gerhana matahari secara gerhana bulan secara fisik, secara jahir. Maka sembahyang tobat akhirnya melakukan bisa setahun tidak sama sekali bila terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Karena menganggap syariat terlihat secara jahir alam semesta. Ini membicarakan gerhana pada alam syakir diri kita. Diri kita ini bisa gerhana setiap jam atau balawasan. Sadari seorang aja itu diri kita. Alim nang kayak apa aja manusia pasti pernah terjadi gerhana. Kenapa? Karena batasan ilmu itu sangat sedikit. Kalau ada manusia yang mengaku kada pernah terjadi, sedangkan yang mencontohkannya adalah para nabi. Adakah cerita para nabi yang jaka ibaratnya lolos itu tanpa ada titik, tanpa ada celah, tanpa ada cacat? Nabi pun dicontohkan. Bibit nabi pun yang disebut roh juga melakukan taubat. Itu. Jadi ketika jahir pun terjadi seperti itu, kita ini mengulang perjalanan bibit kita yang awal. Jangan sakit hati. Bila kita sakit hati itu kalau kesah itu yang diharamkan. Bila sakit hati maka bertahanlah pada hati, merasa memiliki hati. Gerhana matahari ya terjadi karena tertahan pada hati. Terjadi gerhana matahari. Nah, jadi ini kajian kita ini kalau dipahami dengan syariat, akhirnya sembahyang tobat ini akan dikerjakan sebab adanya gerhana matahari atau gerhana bulan secara syariat alam khabir. Ini bicara alam diri kita. Maka sembahyang taubatnya itu alam khabir karena syariat, isinya adalah alam diri. Kita ini hidup 24 jam. Ingat sebuah hadis yang langsung Jibril dengan Muhammad, wahai Muhammad, apabila umatmu yang sepanjang hidupnya jalim, setahun sebelum meninggal, sebulan, sehari, apa kata Nabi? Sehari aja masih lawas. Kenapa? Masih sawat berbuat kesalahan. Sekarang kita yang jahir ini berani kada menyatakan di dalam hidup 24 jam tidak melakukan kesalahan. Berarti merasa bujur toh. Inilah yang mendalilkan, mendasarkan munculnya suatu dalil. Ternyata Nabi tidak kurang daripada 70. Bahkan ada suatu dalil lain Nabi mengerjakan sebanyak 100 kali. Bayangkan, itu artinya gerhana matahari dan gerhana bulan adalah pada alam syakir ini bicara kepada makna isinya. Itu yang dimaksud. Jadi untuk sembahyang tobat ini adalah syariatnya sama dengan rukun 13 atau caranya tadi.
Maka sembahyang tobat secara fikih, secara hukum, secara syariat adalah menggambarkan pertama batang tubuh, ya kan? Batang tubuh sadar sudah dua budok sembahyanglah tobat. Tapi apa di dalam sembahyang tobat roh tadi bulik kada? Tuh. Bulik kada di dalam sembahyang tobat. Bila roh kada bulik, kada akan tak titik dua itu hilang. Tatap tak marbutah judulnya. Bila sudah taubat harus ke taubah. Sudah yang kembali hayat. Itu maksudnya. Nah sekarang dari isi dari wadah, maka ini konteksnya, karena kita hanya aja pulang nih ya, jaka ibaratnya itu sangat luar biasa dan kita mungkin baru hari ini juga mengetahui ternyata ada salah satu orang atau golongan yang berpaham, agak sadis pahamnya. Ternyata Allah dan makhluk itu terpisah. Allah di mana Allah? Di atas. Malaikat terpisah. Jin terpisah. Jadi ini semacam kerajaan. Karena ia mencontohkan di ayat 3, Malik Yaumidin, Allah memiliki kerajaan. Jadi Allah, kemudian ada jin, ada malaikat, kemudian ada makhluk-makhluknya banyak. Karena kata-kata aku dan engkau itu menunjukkan bahwa kami itu ya kita ini banyak. Tuhan engkau, maka banyak. Nah disinilah memang agak sulit lah pemahaman bagaimana ketika kita melihat yang jahir ini banyak, kadakawa bulik kepada yang satu. Kita tidak mengatakan zat dengan wujud itu bersatu. Ya, kita tidak mengatakan riam kanan dan bola lampu ini bersatu, riam kanan berebut ke dalam bola lampu ini, bukan itu. Ayat Al-Quran sudah menunjukkan hembusannya adalah roh, jadilah jahir kita. Sekarang kita tentukan apakah setrum dan riam kanan ini terpisah. Cek ya. Seandainya setrum dan riam kanan terpisah, tentunya ini tidak menyala. Itu maksudnya. Terangnya di sini wujud riam kanan ini wujudnya. Kan wujud, tidak, kita tidak mengatakan bersatu. Bila ini bersatu, cindik juga salah juga. Kata-kata bersatu yang sulit itulah. Kita tidak mengatakan berpisah, tapi tidak juga mengatakan bersatu. Kalau mereka keduanya berpisah dan tidak bersatu. Berpisah dan tidak bersatu. Jadi kita ini dikuasai dengan ilmunya, disangui Tuhan dengan ya, roh memang membawa ilmunya. Roh membawa ilmu kan? Roh membawa ilmu, jadilah diri kita. Jadi pengertian ini yang kita artinya kita terimalah. Kata-kata bersatu itu kita tidak mengatakan wujud kita ini bersatu dengan zat. Ketika membicarakan zat sudah dibatasi, laisa kami sendiri sayun, zat wujud-wujud yang ada ini, kata-kata wujud berarti sumbernya dari mana? Daripada zat banyak atau kada zatnya esa, wujudnya banyak, tidak mengatakan Tuhan banyak atau zat banyak. Nih masih kada kawa sinkron ternyata. Jadi ternyata kita ada menemui dua golongan pemahaman. Yang pertama berpaham ketika belajar tasawuf ini jadi Tuhan.
wujud mengaku zat, cahaya mengaku riam kanan, sama mengaku Tuhan pada zat. Kemudian paham yang lain berpisah. Nih nang maulah manusia Tuhannya. Dicontohkan lagi dalam ayat ihdinas syiratal mustaqim. Jadi kita ini aja hendak bertamuan Tuhan, kaina imba sudah kiamat Tuhan ulahkan jembatan. Syiratal mustaqim ini jembatan titian tuh kita tuh hendak bertamuan Tuhan, bila inya kebanyakan dosa gugur kada bertamuan lawan Tuhan. Jadi ini semacam skenario penyipatan Tuhan dengan makhluk. Jembatan syirat itu kan kita sudah jelaskan apa syirat. Syirat itu kan jembatan, itu kalimat yang ditakwil maksudnya penghubung. Apa yang menghubungkan jasad yang jahir ini dengan zat yang menghubungkan apa? Kan roh. Syirat itulah yang roh itulah yang mempertemukan kita. Dibuktikan lagi dengan Isra Mi'rajnya. Isra Mi'raj itu kan sudah membuktikan ayatnya. Barakna itu kan sudah membulik, artinya diri Nabi Muhammad nang jahir ini nang dikatakan Tuhan nang diberangkatkan tadi barakna khaulahu, dikembalikan kepada persaksian yang awal. Bukankah persaksian yang awal itu air? Bukankah kita daripada saripati tanah yaitu air? Kembali ke situ. Bagaimana ini bisa terhubung? Nah akhirnya paham ini kalau kita sikapi alahan pada anak Tuhan jadinya paham. Jadi sulit kita akui, kita dihadapkan dengan banyak paham ternyata. Dan jadi Tuhan ya, yang bertahan pada makhluk ya. Siapa yang baik? Makhluk. Karena Tuhan dia menghendaki baik. Siapa yang jahat? Makhluk. Karena Tuhan menghendaki jahat. Makhluk. Kita tidak mendustakan adanya makhluk semua. Akal pikir. Yang kita katakan adanya makhluk ini dari mana, prosesnya bagaimana, bahannya seperti apa. Begitu kita mengenali prosesnya, begitu tembuslah kepada bahan pokoknya, kita pandanglah lagi makhluk. Situ. Jadi kenali makhluk untuk mengenali al-khaliq, al-khalaq, penciptanya. Di sini masih ada rentetan bahwasanya di dalam pengetahuan kemakrifatan atau tauhid ini rasanya untuk duduk dan menyatakan apakah aku pada makhluk, bertahan di makhluk. Makhluk itu kan kita akui ya makhluk. Semua penjahiran daripada nur disebut dengan makhluk. Akui itu. Akal dan pikir kesempurnaan diri itu diri terdiri, akui. Kita pelajari prosesnya adanya makhluk ini, seperti apa prosesnya, dan seperti apa sesudah penjahirannya, dan seperti apa kembalinya. Setelah memahami ujungnya pada kembali, sekarang kita terbacalah makhluk dan prosesnya lagi. Ini kan bahasa akal pikir. Jadi tadaburnya itulah. Maka kesembuhan diri tadi akal, pikir dan tadabur. Begitu pemahaman pada peleburan kita yang jahir ini sudah pada tingkat anak, jangan jadi Tuhan. Satu. Maka semua amal ibadah, bukan semua amal ibadah, kalimatnya yang pas, semua perbuatan af'al, semua pendengaran, semua penglihatan, sami'un basirun, bulik sudah, bulik seorang, karena ada keakuan, sudah bulik seorang itu di situ. Kalau masih berpaham Tuhan menyuruh malaikat mencatat amal manusia, ini bayangannya kan banyak benar bukunya, banyak benar bukunya. Syariat memang seperti itu.
Kita tetap dengan syariat dahulu. Kita tidak akan bisa mengenal roh. Kita tidak akan bisa mengenal hati kalau kita kada bercermin dengan diri yang jahir. Sulit bercermin dengan diri yang jahir. Wajar kita berpikir dapat duit dengan berdagang. Iya, kita tidak mendustakan. Dapatnya duit karena aku berjualan, kita tidak dustakan itu. Akal pikir. Tapi apa? Ketika mendapatkan hasil lupa dengan yang pemberi hasil. Karena apa? Karena tetap bertahan pada akal pikir. Tadabur tidak digunakan. Tapi ketika kita menggunakan tadabur, siapa sebab itu, siapa akibat itu? Maka sebab itu adalah dia, akibatnya adalah dia. La ilaha illallah. Cuma satu aja kuncinya, jangan menunjuk sesuatu itu alif lam lam ha pada zat, itu aja keakuan itu. Maka bila menunjuk pada zat, banyak Tuhan, banyak zat, bersatu jadinya. Itu maksudnya pada nama, pada sifat. Itu aja. Kan dilema kita ilmu tasawuf ini dari tahun ke tahun mulai bahari tidak sedikit yang tetap satu, yang bertahan jadi Tuhan banyak, yang bertahan di makhluk nang panting sambahyang diterima kan diterima urusan Tuhan sama anak buah dengan bos. Itu maksudnya itu ada penyipatan ketuhanan sudah dengan makhluk. Karena itu akal pikir bujur kita kan mendustakan itu benar syariat. Kemudian mengatakan terpisahnya tadi dan tidak bersatunya tadi memang sulit panglah, karena yang terlihat sekarang kita pandang bola lampu dengan riam kanan itu memang kada bersatu. Cek ya, memang kada bersatu. Kenapa kita berani menyatakan ini tidak bersatu? Karena kita melihat jahir. Bisakah kita melihat setrum? Bisakah kita melihat roh? Kalau kita kada berani menyatakan siapa batang tubuh kita, kada bisa menyatakan itu. Ini maksudnya. Kalau kita melihat yang jahir, bersatukah riam kanan dengan bola? Ya pasti tidak. Kata bahasa bersatu. Sekarang kalau ia bertanya, kalau ia menyatakan Allah pada zat dengan makhluk itu berpisah, apakah bola lampu dengan riam kanan terpisah? Memang sulit Bang. Riam kanan sampai ke sini dari kabel dong gonal bener lain ngaran kabelnya. Singgah ke trafo. Lain pulang kabelnya, lain pulang alatnya di dalam, disalurkan pulang ke sini, lain pulang kabelnya Allah. Kabel 1, kabel 2, kabel 3 masuk ke rumah, lain pulang saya behalus kabelnya. Berbungkus pipa lagi. Karena proses itulah sama. Bagaimana wujud dengan zat. Kalau kita lihat seakan-akan tidak terhubung. Kalau mengatakan riam kanan dan bola lampu terpisah, bukti akan menyala atau kada. Kejadian di muka bumi ini menggambarkan ilmu. Makanya kita dari almarhum Abah itu, setiap yang dilihat, setiap yang didengar itu ilmu ketuhanan. Allah menggambarkan proses menjadikan makhluk, Allah gambarkan dengan peristiwa di muka bumi. Sama ternyata. Imbah makan kada lawas, kanyang isuk ke mana? Membuang. Itu maksudnya. Dimasukkan, diproses, dibuang. Dibuang ke mana? Banih dikatam. Tumbuh banih di tanah. Dikatam benih jadi beres, dimasak jadi nasi, dimakan jadi ngapa? Dibuang ke mana? Biar ke sungai juga membuang tanah kada. Kun payakun. Proses semua kejadian di muka bumi ini ilmu menggambarkan bagaimana proses kun payakun. Itu nang bahasa Abah tuh, itu ilmu pandang aja itu. Kaji semuanya tuh, kaji.
Semuanya dikaji. Itu maksudnya. Maka tadi pendapat, kalau kita lihat jahir memang tidak terhubung dengan riam kanan, karena dari kabar riam kanan kada langsung ke sini, belain-lain bersinggah-singgah. Itulah sebabnya. Dari roh bersinggah dahulu, jadi yang disebut dengan nur. Dari nur bersinggah dahulu api, angin, air, tanah. Pinandulah lagi kita. Itulah yang menyebabkan kita itu akhirnya menyatakan terpisah. Jadi yang menghubungkan bola lampu dengan riam kanan adalah setrumnya. Yang menghubungkan kita wujud dengan jad adalah rohnya. Lalu kadang diumpamakan riam kanan berarti Tuhan bakabel hajar. Ini kan analogi untuk mencari sesuatu, bagaimana kita mudah memahami asal usul proses diri kita ini. Jangan diumpamakan karena Laisa tadi seakan-akan kita mau kada, bukan itu maksudnya. Kita mencari amsal, kan banyak ulama-ulama terdahulu mengumpamakan antara buih dengan lain, dengan aur, dengan air, dengan laut, diumpamakanlah itu. Mengumpamakan itu adalah jalan bagaimana diri kita ini, karena terdinding sangat tebal dinding kita ini, prosesnya jadi nur, jadi api, jadi angin, jadi air, jadi tanah. Imbas sudah jadi tanah, berproses pulang berapa tingkatannya, tebal bandar hijabnya, bagaimana kita bisa menembus putarannya ini. Maka disinilah dinding atau hijab terbesar kita sulit. Makanya banyak akhirnya usuluddin dengan cara tujib, dengan cara apapun, nah kada bisa. Maka dari itu, kalau orang sudah melakukan penyerahan diri, maka disebut dengan at-taubah. Di dalam Al-Fatihah, orang yang sudah melakukan penyerahan diri, maka ini sudah ada pada tingkat 3 ayat pertama, disebut dengan sepertiga. Yang ini kita tutup. Maka setelah kita tutup seperti biasa kita mujakarah, tanya jawab atau saran atau berupa apapun untuk kemajuan majelis kita ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.